Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas analisis bisnis digital. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang bisnis digital dan konvensional. Menurut Dev Chevy tahun 2019, bisnis digital atau e-bisnis sebagai transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan teknologi internet. Baginya, bisnis digital bukan sekedar menjual barang secara online, tapi juga bagaimana teknologi mempermudah manajemen operasional dan komunikasi organisasi. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller tahun 2016, mengidentifikasi bisnis konvensional melalui model brick and mortar. Ini adalah bisnis yang memiliki kehadiran fisik secara eksklusif, yaitu toko fisik, tanpa adanya operasional yang signifikan di platform digital. Interaksi pelanggan dilakukan melalui kehadiran langsung di lokasi. Nah, selanjutnya dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara bisnis digital dan konvensional, yaitu bisnis digital yang mengandalkan infrastruktur teknologi informasi, sedangkan bisnis konvensional lebih menitik beratkan pada kehadiran fisik dan interaksi tatap muka secara langsung. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang menawarkan versi digital dari barang fisik yang dijualnya tanpa mengubah esensi bisnisnya. Contohnya surat kabar fisik yang berubah jadi e-paper atau buku fisik yang berubah jadi e-book. Selanjutnya, fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang memberikan fasilitas bisnis barang dan jasa menggunakan platform teknologi digital. Contohnya seperti aplikasi Gojek atau Grab sebagai fasilitator jasa transportasi fisik. Selain itu juga ada Tokopedia atau Shopee, yaitu fasilitator perdagangan barang fisik, atau platform reservasi hotel seperti Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. Selanjutnya ada bisnis digital hybrid. Kotler, Kartajaya, dan Setiawan tahun 2021 dalam Marketing 5.0 menyebut ini sebagai strategi physical. Bisnis ini berfokus pada omnichannel, di mana batas antara toko fisik dan platform digital menghilang untuk menciptakan pengalaman yang mulus atau frictionless. Contohnya layanan click and collect di Walmart atau IKEA, atau di Amazon Go yang menggunakan sensor digital canggih di dalam toko fisik. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus dari bisnis digital. Yang pertama, Gojek, yaitu perusahaan ride-hailing ojek online yang sekarang menjadi super app dengan layanan transportasi seperti GoFood, GoPay, GoSend, Groceries, dan memiliki lebih dari 20 juta merchant. Gojek ini menerapkan jenis bisnis digital sebagai fasilitator bagi sektor transportasi tradisional melalui aplikasinya yang memfasilitasi bisnis di bidang jasa. Lalu Gojek berkembang menjadi bisnis digital hybrid yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan fisik dan digital penggunanya dalam satu genggaman di super app-nya. Lalu kita analisis keunggulan bisnis digitalnya. Yang pertama, pasar tanpa batas atau borderless market. Menurut Chevy tahun 2019, salah satu keunggulan bisnis digital adalah global reach dan ubiquity, kehadiran di mana saja. Gojek tidak perlu membangun pangkalan fisik di setiap tikungan jalan. Melalui aplikasi, pasar mereka ada dimanapun sinyal internet tersedia. Jadi seorang pengguna dari Jakarta bisa memesan makanan untuk keluarganya yang berada di Surabaya melalui fitur GoFood. Batas geografis menjadi tidak relevan karena konektivitas digital menghubungkan permintaan dan penawaran secara real time, lintas kota bahkan lintas negara, yaitu ekspansi Gojek yang mau ke Vietnam dan Singapura. Yang selanjutnya di potensi penghasilan atau revenue potential. Menurut Westerman dan kawan-kawan tahun 2014, transformasi digital memungkinkan perusahaan menciptakan new business models yang memiliki low marginal cost. Berdasarkan pendapat Westman, untuk mendapatkan satu pengguna baru, Gojek hampir tidak mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Gojek menggunakan model ekosistem super app dari aplikasinya. Dengan satu pengguna yang sama, Gojek bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai pintu, yaitu komisi dari mitra pengemudi, biaya layanan dari restoran, biaya transaksi dari GoPay, sehingga pendapatan iklan digital juga masuk ke dalam pendapatannya.
Potensi penghasilannya bersifat eksponensial, karena satu pengguna bisa melakukan transaksi berkali-kali dalam sehari untuk kebutuhan berbeda. Selanjutnya, analisisnya yaitu pemanfaatan teknologi digital atau digital technology utilization. Kotler, Kartadaya, dan Setiawan tahun 2021 dalam Marketing 5.0 menekankan pentingnya data-driven marketing dan artificial intelligence atau AI. Gojek memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai alat komunikasi tapi sebagai otak operasional. Gojek dalam hal ini memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi super app yang kompleks dalam bisnisnya. Aplikasi tersebut memiliki fitur yang lengkap dan mudah diakses oleh pengguna bisnis maupun oleh mitra. Nah, selanjutnya saya akan membahas transformasi digital dan usulan pengembangan. Gojek sudah melakukan transformasi digital dari ride hailing sederhana jadi super app melalui merger dengan Tokopedia pada tahun 2021. Adopsi AI atau ML untuk personalisasi, cloud migration, dan integrasi fintech pada tahun 2025 dan tahun ini tahun 2026 fokus AI driven, misalnya predictive analysis untuk efisiensi operasional dan sustainability, yaitu si Gojek fokus pada kendaraan listrik dan green delivery. Berikut usulan pengembangan pada Gojek, yaitu yang pertama memperkuat AI dan machine learning untuk hyper personalization, misalkan untuk prediksi kebutuhan user berdasarkan lokasi. Yang kedua, ekspansi area bisnis lebih mendalam. Gojek biasanya hanya dipakai atau digunakan tuh di kota-kota besar. Nah, saran kami itu Gojek bisa lebih mengekspansi bisnisnya ke daerah terpencil seperti daerah NTT, Maluku dan sekitarnya. Lalu yang terakhir, Gojek bisa mengimplementasikan teknologi terbaru seperti AR untuk virtual try-on di GoFood atau Shopping, atau blockchain untuk secure payments. Ini bantu Gojek terus berkembang, adaptasi perubahan teknologi, dan tetap kompetitif lawan kompetitornya seperti Grab atau TikTok Shop atau Shopee Food. Baik, sekian presentasi yang saya sajikan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.